Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu, Apa sehat kabarnya? Bu. Sehat, Bu. Baik. Kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Apra. Silahkan pimpin doa, Nak. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah masuk Zoom semua belum? Masuk Bu, sudah. Oh sudah, baik, terima kasih. Kita bernyanyi dulu ya anak-anak. Dan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Penusa. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini. Tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran dengan materi ini yang pertama, menuliskan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kedua, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan judul ekosistem. Ketiga, membuat teks non-fiksi. Yang keempat, membedakan komponen biotik dan abiotik. Yang kelima, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keenam, membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem sawah. Siapa yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Ya, silahkan, Sonta. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan, Bu. Bagus. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Bagaimana kita membuat teks non-fiksi? Ada yang bisa? Ya, Fitra? Kalau saya Bu, biasanya nanya Bu, wawancara saya Bu, nanya gitu. Ya, itu juga bisa. Bagus. Nah, Ibu simpulkan ya, kita bisa membuat tulisan non-fiksi melalui hasil pengamatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian pokok pikiran. Ada yang tahu apa pengertian pokok pikiran? Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama dari setiap paragraf, dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Yang pertama, pokok pikiran terdapat di awal, di tengah, di akhir sebuah paragraf. Nah, bagaimana kita tahu itu pokok pikiran? Pokok pikiran itu terdapat dalam kalimat yang paling umum. Buka bukumu di halaman 3. Coba diperhatikan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Nah, yang menjadi pokok pikiran di sana adalah kalimat utamanya tadi. Karena itu adalah kalimat yang paling umum. Sekarang tugasmu, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut. Kemudian kirim ke WhatsApp grup kita. Baik, sekarang apa saja yang dapat kalian lihat di dalam gambar ini? Kerbau, Bu. Ada pohon, ada kerbau, ada kura-kura, ada batu, ada rumput, ada kodok, ada air, ya kan? Jadi, gambar ini adalah gambar sebuah ekosistem. Ekosistem adalah lingkungan tempat berinteraksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, jadi ekosistem itu terdiri atas 2 komponen. Komponen apa saja yang dimiliki oleh ekosistem? Yang pertama itu adalah komponen biotik atau makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik atau makhluk tidak hidup. Nah, ini sudah ada gambarannya, bisa anak-anak Ibu lihat ya. Nanti di LKPD kalian akan menuliskan contoh komponen biotik dan komponen abiotik yang kamu ketahui. Nah, sekarang kita masuk pada ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu yang dimaksud dengan ekosistem atas individu? Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, misalnya seekor kambing
seekor burung, sebuah pohon cemara, seperti itu ya. Kemudian populasi itu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, sedangkan komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu terdiri dari 3 jenis. Yaitu yang pertama apa? Herbivora, Bu. Herbivora, karnivora, dan Omnivora. omnivora. Misalnya, kuda. Gambar pertama. Kuda itu termasuk jenis apa? Bu. Herbivora, Bu. Karena dia memakan rumput ataupun tumbuhan. Nah, yang kedua, gambar harimau. Termasuk golongan apa? Karnivora. Mengapa? Dia makan daging. Karena harimau memakan daging atau hewan lainnya. Iya, memakan daging. Kemudian gambar yang ketiga, ayam. Termasuk golongan apa ini? Omnivora, Bu. Omnivora. Kenapa? Dia mau Karena- makan daging, Bu. Biji jagung sama cacing, Bu. Iya. Atau pemakan tumbuhan ya, pemakan tumbuhan dan juga makan daging atau hewan lain, misalnya cacing ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi jaring-jaring makanan. Di sini ada jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Rantai dan jaring makanan itu adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup lain. Misalnya sudah ada pada gambar, ini ada padi. Padi dimakan tikus, ya kan? Padi ini dikatakan produsen karena dialah penyalur energi yang pertama. Makanya dikatakan padi ini sebagai produsen. Nah, padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh apa ini? Elang mati dan terurai oleh organisme pengurai. Dekomposer itu adalah pengurai. Nah, pengurai itu memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lainnya. Siapa yang bisa menjelaskan jaring-jaring makanan pada ekosistem yang Ibu sediakan ini? Ayo. Siapa ini? Santa, Bu. Ya, Santa. Silakan, Nak. Iya, Bu, ini rumput dimakan belalang. Belalang dimakan sama kata. Kata dimakan sama ular. Ular mati diuraikan oleh jamur. Jamur itu bisa menghasilkan zat yang baik untuk pertumbuhan dari tanaman rumput. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Santa. Sebagai bahan menambah ilmu tentang materi ini, kita lihat dulu video berikut, disimak ya. Baik, itulah tadi video tentang ekosistem atau komponen ekosistem. Jadwal untuk pengumpulan LKPD itu nanti akan Ibu kumpulkan pada hari Selasa supaya bisa Ibu nilai. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti semua sudah paham. Siapa yang bersedia mengungkapkan apa yang sudah didapat dari pelajaran ini? Ini iya, Sarmina ya? Ya, Bu. Ya, coba apa Sarmina? Saya mengetahui bagaimana apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen, sama dekomposer,
dari sebuah rantai jaring-jaring makanan, Bu. Pinter. Nah, oke. Maka pembelajaran hari ini kita tutup ya, anak-anak Ibu. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Hari Selasa itu dikirim melalui WA Group. Coba ketua kelas, Apra, silakan pimpin doa penutup. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai, selesai. Baik. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi.